Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Francisca dengan NIM 0615-1282-126043. Mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Epi Ratna Kartikawati MPD PSD dan Bapak Somedran MPD. Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai contoh program pendidikan luar sekolah di lingkungan sekitar saya. Saya mengambil contoh tentang pendidikan dan pelatihan, yaitu les semi privat anak hebat Gunung 3 unit 4459, berlokasi di Desa Gunung 3, depan Sarangwalet. Jenis pendidikan dan pelatihan ini yaitu les semi privat, pemiliknya yaitu Ibu Zita Minarni, sedangkan narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Pina Albaroka dan Ibu Indah Widiasari, yaitu seorang pengajar di les semi privat anak hebat Gunung 3 ini. Tanggal saya melakukan observasi ini yaitu hari Selasa 16 November 2021 pukul 2. Berdasarkan wawancara saya kepada Ibu Zita, awalnya saya kira les ini didirikan oleh pemerintah, tetapi setelah saya mewawancarai, ternyata les ini didirikan sendiri oleh Ibu Zita Minarni dengan jerih payahnya seorang diri untuk membangun rumah les semi privat. Awal mulanya Ibu Zita harus pergi ke Solo dulu untuk mendapatkan peresmian dari pusat, dan juga biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit untuk membangun tempat les ini. Akhirnya Ibu Zita bisa mendirikan les semi privat anak hebat ini. Tempat les ini mulai dibuka pada tanggal 11 Agustus 2021 kemarin. Awalnya banyak orang yang belum tahu akan tempat les ini karena baru dibuka. Tetapi setelah lama banyak ibu-ibu tahu dan segera mendaftarkan anak-anaknya untuk les di lembaga pendidikan anak hebat ini. Pendaftaran untuk masuknya hanya berkisar sekitar Rp50.000 setiap anak, dan SPP-nya hanya Rp50.000 per bulan. Di dalam les ini terdapat 2 cabang, yaitu les membaca dan les matematika. Les membaca untuk anak yang berusia mulai dari TK sampai SD, sedangkan les matematika dimulai dari yang berusia TK sampai SMA. Tetapi yang mendaftar sekarang masih berkisar sekitar SMP. Pengajar untuk les membaca adalah Ibu Indah Widiasari, dan untuk pengajar di les matematika adalah Ibu Pina Albaroka. Pengajarnya juga harus mendapatkan lisensi untuk mengajar. Sekarang jumlah anak-anaknya yang sudah les di sini sudah mencapai 43 orang. Waktu untuk belajar setiap anak-anak tersebut hanya 1 jam sehari. Karena Ibu Zita mengatakan untuk fokus anak belajar hanya bertahan selama 30 menit. Sebelum belajar, anak-anak tersebut disuruh untuk senam otak terlebih dahulu untuk melatih titik fokusnya anak. Setelah itu baru diajari untuk membaca. Membaca pun ada levelnya, mulai dari level 1 sampai 7, sedangkan matematika juga ada buku levelnya dari 1 sampai 7, tapi biasanya juga ada penambahan materi dari sekolah formal. Pembelajarannya pun tergantung kebutuhan setiap anak-anaknya. Anak-anak disuruh membaca dengan teknik yang unik dan asik. Setelah itu anak disuruh untuk menulis untuk lebih mengingat sampai mana pembelajaran yang sudah diketahui. Setelah 30 menit, anak-anak akan mulai kehilangan konsentrasi dan biasanya akan diajak main sebentar untuk mengasah konsentrasi kecerdasannya. Misalkan disuruh tebak nama hewan atau teka-teki. Jika anak tersebut tidak bisa menjawab, maka akan diberi pilihan membaca sebanyak 5 baris atau menulis 1 halaman, dan banyak lagi macam-macamnya. Diberi penilaian oleh pengajarnya dan diberi PR untuk dipelajari lagi di rumah. Setelah anak-anak berhasil melewati setiap level, maka akan ada tes pengujian atau ulangan untuk mengetahui apakah anak-anaknya benar-benar menguasai pembelajaran yang selama ini diberikan. Jika anak-anak berhasil melewati tahap ini, maka selanjutnya anak-anak akan diwisuda dan diberikan sertifikat serta piala oleh pengurus dan pengajarnya. Demikianlah observasi dari pengamatan saya ke tempat les ini. Lembaga pendidikan anak hebat ini sudah banyak sekali cabang di Indonesia. Pusatnya berada di Solo. Unitnya sekarang hampir mencapai 5.000 unit di berbagai daerah di Indonesia.
Gambaran program pendidikan luar sekolah yang dapat saya ambil dari sini yaitu bahwa bagaimana Ibu Zita yang berjuang untuk mendirikan tempat belajar anak yang susah belajar di rumah maupun di sekolah, karena kebanyakan anak-anak yang usia TK sampai SD itu nakal, tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Maka karena itu lembaga pendidikan ini didirikan dengan pengajar yang asik dan unik, membuat anak betah untuk belajar dan mendapat bimbingan belajar yang tidak bisa diraih di rumah maupun di sekolah. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa tekad yang kuat untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan untuk memberikan pelajaran yang layak untuk anak-anak supaya tidak ketertinggalan. Pembelajaran yang tidak bisa dikerjanya di sekolah adalah satu cara memajukan anak-anak bangsa yang dilakukan oleh pendidikan non formal. Dengan cara yang unik dan asik, maka anak-anak betah untuk belajar. Saran dari saya, menurut saya untuk lembaga pendidikan seperti ini lebih baik ditingkatkan lagi. Pemenuhan fasilitas yang lebih mendukung dan harus lebih banyak lagi meningkatkan cara pembelajarannya supaya tidak ada anak-anak yang buta huruf di desa terpencil dan dapat memajukan desa yang tertinggal. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.